Pemirsa Intras TV, amanah berat yang diemban Hamdanus, sebagai pelaksana tugas PLT Ketua KONI Sumbar dari KONI Pusat dengan dua tugas utama yakni pencairan NPHD dan menyelenggarakan Musorproklub selama 3 bulan lebih, perlahan namun pasti, diselesaikan dengan baik. Pasca NPHD telah selesai dituntaskan, roda organisasi KONI Sumbar pun berjalan dengan kencang. Perhatian terhadap atlet dan pelatih pun kembali terfokus, baik dari sisi pembinaan maupun pemberian bonus bagi atlet berprestasi, di PON Papua Lampau. Kegiatan Pramusorproklub atau yang dikenal dengan rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu berjalan dengan lancar, sehingga lahir kesepakatan yang konkret dengan KONI daerah dan Pemprov Cabor, demi penyelenggaraan Musorproklub yang bakal dihelat tanggal 16 Juni mendatang. Tak hanya dua tugas pokok yang dijalankan, Hamdanus pun juga sempat melakukan penata kelolaan keuangan KONI Sumbar melalui sistem non-tunai, yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 2022. Sistem ini membuat Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar percaya dengan kinerja Hamdanus sebagai PLT Ketua. Ia pun sempat-sempatnya melobi DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar dengan kepiawaian yang mumpuni sebagai mantan legislator, telah menyelesaikan verifikasi anggaran perubahan 2022 dengan anggaran 9,5 miliar rupiah. Sebagai supir serap, lumayan besar anggaran yang diperoleh. Kini, cabang olahraga beserta KONI daerah menginginkan Hamdanus meneruskan pengabdian yang sudah dikaryakan beberapa bulan sebagai pimpinan sementara KONI Sumbar, diparipurnakan hingga 2025 mendatang. Karena program yang sudah dijalankan, ataupun program strategis yang sudah dirancang, dipercaya membawa kemajuan olahraga Sumbar. Seperti kata Ketua PASI Sumbar Sengaja Budi Syukur yang menghimbau kepada semua cabang olahraga maupun KONI daerah, untuk tidak meragukan Hamdanus. Ia sangat piawai dalam melakukan pendekatan kepada eksekutif maupun legislatif. Latar belakang sebagai seorang olahragawan Hamdanus pun jangan pula diragukan. Ia sudah punya mental juara karena sudah menjadi mantan atlet PASI. Hamdanus pun di kepengurusan PASI Sumbar juga aktif sebagai wakil ketua PASI. Hamdanus pun juga bisa memecahkan permasalahan pencairan NPHD yang sempat mengalami kegamangan, sehingga pencairan anggaran KONI sampai saat ini lancar tanpa kendala. Ia pun juga bisa mengakomodir semua pihak, dan merangkul cabur-cabur dengan terbukti sukses menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi. Budi Syukur yakin, di tangan Hamdanus olahraga Sumbar akan semakin maju, kembali pada kejayaan, karena beliau selalu menerima masukan untuk kebaikan dan peningkatan prestasi atlet, juga mengakomodir semua komponen untuk kemajuan bersama. Di tempat yang sama, Ketua Milenial Olahraga Minangkabau Diding Grimon mengatakan, hal yang paling berkesan dengan Hamdanus adalah memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. Apapun keputusan yang dibuat, telah berdasarkan pertimbangan yang matang. Keputusan yang dibuat tak bisa ditekan pihak manapun. Selain itu juga kata pria yang akrab dengan media ini, komunikasi dengan Hamdanus juga lancar dan terbuka. Tak ada sekat-sekat yang menghambat selama ini. Berbeda dengan calon lainnya, untuk berkomunikasi saja, harus melalui pintu yang berlapis-lapis. Tak kalah pentingnya, beliau juga masih berusia muda dan memiliki visi yang sama dengan kaum. Dia menambahkan, Milenial Olahraga Minangkabau yang beranggotakan 15 Pemprov dan 34 Pencap yang berisikan olahraga muda, dirasa sangat patut Hamdanus dipercaya sebagai Ketua KONI Sumbar definitif. Bakal calon Ketua KONI Sumbar Hamdanus mengatakan, visi misinya ke depan adalah bagaimana membangun prestasi Sumbar di tingkat nasional dan internasional, dengan mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas organisasi KONI Sumbar. Seabrek program maupun lobi-lobi pendanaan pun telah dilakukan, untuk sukses menghadapi PON 2024. Tentu diawali dengan sukses 2023 dan menjalankan program tahun 2022. Ia merinci, pada tahun anggaran 2023, KONI Sumbar telah mengajukan anggaran 48 miliar rupiah dan verifikasi sementara disepakati 35 miliar rupiah karena menghadapi Porwil dan Kejurnas Pra-PON 2023. Namun anggaran sebesar itu belum masuk pada pelaksanaan Porprov. Jika nanti dipercaya memimpin KONI Sumbar, Hamdanus juga meminta, agar semua pemerhati dan pecinta olahraga bergandengan tangan, saling mengisi serta mengingatkan, mari hilangkan perpecahan dan antipati pada sesama pengurus, menyatukan perbedaan serta menjadikan perbedaan adalah kekuatan. Ia juga menghimbau semua stakeholder yang terlibat untuk mensukseskan Musorproklub, sehingga terpilih ketua yang definitif sesuai keinginan bersama, melalui mekanisme dan pemilihan bermartabat. Ridho Syarlinto, Intras TV melapor.